Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Seputar Berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras, akses jalan menuju objek wisata Baduy amblas. Sungai Cidurian meluap, puluhan rumah terendam banjir. Gula pasir langka di pasar Rangkas Bitung. Hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Lebak dalam 1 pekan terakhir menyebabkan ruas jalan Lewi Damar Buncang, tepatnya di Kampung Hantap, Desa Cisimet, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, amblas. Ruas jalan yang amblas sekitar 50 meter dengan kedalaman 5-8 meter. Kondisi ini sangat berdampak terhadap aktivitas warga, terlebih jalan ini merupakan akses utama menuju objek wisata suku Baduy. Selain curah hujan tinggi, amblasnya jalan disebabkan kondisi tanah yang labil sehingga mudah bergerak. Sejumlah kendaraan setempat tidak bisa melintas. Dibantu warga dan TNI, Dinas PUPR Provinsi Banten kemudian menutup jalan yang amblas agar tetap bisa dilintasi secara darurat. Untuk saat ini kondisi ruas jalan tersebut sementara bisa dilalui kendaraan dengan menggunakan 1 jalur. Ini untuk sementara kita pemberian material sekrop dulu ya untuk penanganan awalnya ya. Yang terpenting untuk lalu lintas tidak ada gangguan ya. Jadi bisa dilewati untuk sementara untuk masyarakat ya. Gitu. Warga dan pengguna jalan diimbau waspada karena khawatir jalan akan kembali amblas mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Hujan deras ditambah dengan buruknya sistem drainase menyebabkan puluhan rumah di kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak terendam banjir. Tidak hanya jalan lingkungan, ketinggian banjir yang mencapai 60 cm juga merendam bagian dalam rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah kota Rangkas Bitung lebih dari 3 jam. Air hujan lama mengalir karena buruknya sistem drainase. Menurut warga ada 25 rumah yang terendam banjir. Genangan biasanya baru surut setelah 2 hari berselang. Warga pun sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut ke Dinas PUPR Lebak, namun belum ada perbaikan drainase. Kalau yang kena dampak banjir setiap hujan aja ya, dia sekitar 20-25 kan. 25 dengan ketinggian air? Dengan ketinggian variatif, Pak. Kalau di sini agak mending ya, di sini itu kemarin paling tinggi itu 50 cm. Nah, 3 bulan yang lalu. Kalau ada yang sebelah sana itu mungkin sekarang udah 1 meter. Oh, 1 meter. Itu lama juga tuh surutnya, Pak? Sama, karena alirannya cuma ke sini. Oh gitu. Cuman di situ itu kan rumahnya lebih rendah dari ini gitu ya. Ya, otomatis lebih dalam. Oh gitu. Jadi sekitar 20 lebih ya, rumah ya. 20 rumah lah yang kena dampak. Warga berharap agar drainase di wilayah kota Rangkas Bitung bisa cepat diperbaiki agar banjir tidak kembali menjadi langganan. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sungai Cidurian yang mengalir di Kecamatan Cikande dan Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi lebih dari 6 jam. Akibatnya sejumlah jalan antar desa di kecamatan tersebut terendam banjir. Selain merendam jalanan, banjir yang terjadi di sejumlah titik juga merendam puluhan rumah warga. Salah satu desa yang lokasinya cukup parah terendam banjir yakni Desa Songkop Jaya. Di desa ini, ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 60 cm. Meski sudah masuk ke dalam rumah, namun sebagian besar warga yang rumahnya terendam banjir masih memilih bertahan di rumah dengan alasan menunggu barang-barang mereka.
Khawatir ketinggian banjir akan bertambah, pihak desa juga telah menyiapkan lokasi pengungsian, salah satunya di aula kantor desa. Di Desa Songgom Jaya ini ada Kampung Parigi, Kampung Tegal, Kampung Desa Gede, Kampung Cilotik, Kampung Tegal. Ini terendam kurang lebih 20-60 cm. Kurang lebih jumlah kalau hitung rumah hampir 40 rumah. Kalau kakaknya itu ya kurang lebih 60 kakak. Karena satu rumah ada yang 2 kakak juga gitu ya. Selain Desa Songgom Jaya, banjir juga merendam puluhan rumah warga di Desa Koper, Kecamatan Cikande. Untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir, Polres Serang membagikan bantuan berupa makanan siap saji. Warga tampak antusias untuk mendapatkan bantuan tersebut karena sejak rumah mereka terendam banjir, warga kesulitan untuk beraktivitas termasuk memasak. Selain makanan siap saji, warga juga mendapatkan bantuan berupa beras, mie instan, dan air mineral. Sudah dibantu dari Polres Kabupaten Serang. Senang Bu dapat bantuan Bu? Ya, alhamdulillah sudah dibantuin dari kantor Polres. Tadi diberi apa aja Bu? Tadi Bantuannya Bu? Ya, tadi dikasih ada beras, ada gula, ada minyak. Itu udah cuma itu doang. Terbantu Bu ya? Ya, alhamdulillah. Ibu banjir berapa lama? Udah 2 malam mama ini. 2 malam ya? Iya. Selain mendistribusikan bantuan, Kapolres Serang yang turun langsung ke lokasi juga ingin memastikan keamanan warga yang terdampak banjir, terutama warga yang mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Manakala ada kegiatan bencana banjir di wilayah Cikande, maka keselamatan manusia adalah hukum yang tertinggi. Kita usahakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seadanya sementara adalah kebutuhan pokok, yaitu sembako dan hal-hal yang lain yang kira dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau untuk di wilayah sini berapa titik kan yang terdampak banjir? Tadi terpantau dari keterangan Pak Kepala Desa ada 3 titik tadi, sekitar 105 rumah yang terendam air, kurang lebih 50 cm. Warga juga dihimbau untuk waspada karena hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Amma Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Salah seorang peserta manasik haji di kampus UIN Banten, Kota Serang tumbang diduga akibat kelelahan. Seorang peserta manasik haji bernama Ibu Rumsanah asal Curug, Kota Serang terlihat kelelahan ketika ditangani petugas medis. Rumsanah diduga kelelahan selama menjalani pembukaan manasik haji. Selain itu juga disebabkan oleh ruangan yang dingin sehingga menyebabkan penyakit asam lambung. Perempuan berusia kurang lebih 55 tahun tersebut kambuh. Beruntung petugas medis dari puskesmas langsung mengecek keadaan Ibu Rumsanah. Jadi peserta ini sih kemungkinan memang karena mahnya aja sih. Ya karena padat kan dari pagi. Ditensi juga ternyata nggak minum obat dari pagi, jadi mungkin itu juga salah satunya yang bikin pusing muternya itu tadi. Peserta manasik yang sakit langsung diarahkan untuk pulang dan disarankan untuk tidak memaksakan mengikuti kegiatan sampai dengan selesai jika sedang sakit. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.